Baik, di video kali ini kelompok kita bakal mengerjakan persamaan orde 1 dengan metode integrasi langsung. Di sini kita mendapatkan sebuah soal dengan 5t dy per dt min 5t dy per dt plus 5 sama dengan 0. Di sini kita bakal menyederhanakan persamaan yang mengandung dy per dt dengan hasil dalam kurung 5t kurang 5t kuadrat dy per dt plus 5 sama dengan 0. Maka dapat disederhanakan lagi menjadi 5 dalam kurung t dikurang t kuadrat dy per dt plus 5 sama dengan 0. Selanjutnya kita bakal memisahkan variabel dengan memindahkan dy per dt ke sisi sebelah kanan. Maka hasilnya menjadi 5 dalam kurung t kurang t kuadrat dy per dt sama dengan min 5. Terus kita bagi kedua sisi dengan 5. Maka menjadi dalam kurung t kurang t kuadrat dy per dt sama dengan min 5. Min 1 sama dengan min 1. Terus kita bagikan kedua sisi dengan t kurang t kuadrat. Maka menjadi dy per dt sama dengan 1 per t kurang t kuadrat. Sini kita bakal memfaktorkan penyebutnya, yang dimana t dikurang t kuadrat t dikurang t kuadrat sama dengan t dalam kurung 1 dikurang t, sehingga menjadi dy per dt sama dengan 1 per t dalam kurung 1 kurang t. Langkah selanjutnya kita bakal mengkomposisi pecahan tersial dengan menguraikan 1 per t dalam kurung 1 dikurang t. Maka menjadi 1 per t dalam kurung 1 dikurang t sama dengan a per t ditambah b per 1 dikurang t. Dengan menyamakan penyebut, maka dapat dihasilkan 1 sama dengan a dalam kurung 1 dikurang t plus bt. Baik, di sini kita bakal mensubstitusi nilai t. Akan menjadi t sama dengan 0 dibagi 1 sama dengan a dalam kurung 1 dikurang 0 ditambah b dalam kurung 0, maka menjadi a sama dengan 1.
Selanjutnya untuk T sama dengan 1 sama dengan 1 sama dengan A dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah B dalam kurung 1 B dalam kurung 1 B dalam kurung 1, maka hasilnya B sama dengan 1. Jadi hasilnya menjadi 1 per T dalam kurung 1 dikurang T sama dengan 1 per T ditambah 1 per 1 dikurang T. Oke, saat itu kita bakal mensubstitusi kembali dengan DY sama dengan dikurang bukan dikurang DY sama dengan min 1 per T ditambah 1 per 1 min T 1 dikurang T dt. Terus kita integralkan kedua sisi, maka menjadi integral dy sama dengan integral min 1 per T ditambah 1 per 1 dikurang T dt. Maka menjadi Y sama dengan min integral 1 per T dt ditambah integral 1 per 1 dikurang T dt plus C. Oke, langkah terakhir kita bakal menyelesaikan integralnya dengan integral dengan integral 1 per T dt sama dengan ln T. Terus integral 1 per 1 min T dt sama dengan min ln 1 dikurang T. Maka Y sama dengan min ln T ditambah ln 1 dikurang T plus C. Maka hasilnya Y sama dengan ln 1 dikurang T per T plus C. Oke, kami di sini saya akan menjelaskan fitur yang kami gunakan, yaitu ini. Itu saya bisa. Pertama itu ada import NumPy SNP, itu digunakan untuk memanggil pustaka NumPy yang dipendekkan dengan NP untuk operasi numerik pada array, vektor atau matriks. Sangat cepat untuk operasi elemen Y seperti min 1 per T dikali 1 min T. 2 yaitu ada import matematik
dot pyplot as plt. Ini untuk memanggil model plotting. Matplotlib pyplot disingkat plt untuk menggambar grafik. Terus yang ketiga ada np linspace 0,05, 0,95 ke 400. Ini membuat array T berisi 400 titik yang terdistribusi secara linear dari 0,05 sampai 0,95 secara inklusif. Terus pilihan 0,05 ke 0,95 sengaja menghindari T sama dengan 0 dan T sama dengan 1 karena nanti ada pembagian dengan T dikali 1 T dikali 1 min T. Contoh seperti ini. Keempat itu ada dt T min T1 min T0. Ini menghitung jarak antara titik step size untuk np linspace 0,05, 0,400 nilai n adalah. Nah, dan kelima ada y sama dengan np sumsum min 1 per T dikali 1 min T dikali dt. Ini pertama dihitung fungsi pada titik sini, kemudian ft titik ini dt memberi kontribusi kecil untuk tiap interval. Ini adalah Riemann sum pendekatan integral atau pendekatan integral pada setiap titik. NPC sum mengambil jumlah kumulatif sehingga y integral numerik dari fs dari s sama dengan t0 sampai st sampai i. Ini. Selanjutnya ada keenam itu ada plt plot t, y. Ini berfungsi untuk menggambar y terhadap t. Hasilnya sebuah kurva monoton menurun karena integran ft selalu negatif pada interval 0,1. Bentuknya mirip fungsi ln 1 min t per t. Ada plt show, yang terakhir ada plt show. Ini menampilkan jendela figure plot. Untuk melihat hasil dari program ini kita merani dulu run ini. Nah, seperti ini dia. Oke, kita kembali lagi ke programnya. Oke, kita akan membuat program yang sama, tetapi dia menggunakan menggunakan Odein. Ini dia. Nah, kita akan melakukan sedikit. Nah, ini di sini menggunakan Odein Spicy Integrate Import Odein. Ini berfungsi untuk digunakan untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau OD dengan metode numerik LSODA. Nanti untuk membuat array T, terus matplotlib untuk plotting. Terus nomor 2 itu ada dev model YT total min 1 dikali 1 min T. Difungsi untuk model matplotlib DYT. Di sini ya Y tidak dipakai untuk dalam rumus, hanya T. Artinya OD ini adalah dy per dt sama dengan min 1 per T dikali 1 min T. Nah, Y sama dengan kondisi awal. Kondisi awal ini menentukan nilai awal Y T0 dengan T0 sama dengan 0,05, berarti Y 0,05 sama dengan 0. Terus ada grid waktu T. Di sini ada grid waktu T. Ini fungsi untuk membuat array T dengan 400 titik dari 0,5 sampai 0,95. Ini kan 0,95. Terus ada sama seperti kode sebelumnya, menghindari singularitas di T sama dengan 0 dan T sama dengan T1. T sama 1. Oke, untuk yang kelima itu ada penyelesaian OD dengan Odein. Odein menyelesaikan OD dy per dt. Yang ini min 1 per T dikali 1 min T dengan kondisi awal Y sama dengan 0 pada T 0,5. Ini dia. Hasil Y adalah array 2D atau 400 kali 1, sehingga nanti untuk plotting bisa diperlakukan seperti array biasa. Terus ada plot ini plot hasil menggambar kurva interaksi YT terhadap T yang ini. Terus plt grid untuk grafiknya menurun terus karena min 1 per T
dikali 1 min T. Kita ditambah ada PLT grid ini agar ada garis bantu pada grafik. Oke, di sini kita akan running dulu untuk melihat apakah sama dengan yang tadi. Oke, ini dia sama dengan yang tadi. Mungkin sekian untuk yang dengan pemode integrasi langsung. Sekian, terima kasih. Ini saya akan melanjutkan soal yang nomor 2. Untuk soal yang kedua ini adalah 3T pangkat 2 DY per DT sama dengan T pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2. Nah, untuk soal ini nanti kita akan menggunakan metode homogen. Langkah-langkah mengerjakan soal nomor 2 ini adalah yang pertama, kedua sisi 3T ini kita akan bagi, akan jadi seperti ini. DY per DT sama dengan T pangkat 2 tambah 3Y pangkat 2. Jadi yang di sini tuh kita akan turunkan ke sini dan kita akan buat per 3T pangkat 2. Jadi dalam hasil perhitungan yang seperti ini akan menghasilkan 1/3 ditambah Y pangkat 2 per T pangkat 2. Nah, itu nanti akan menghasilkan perhitungan DY per DT sama dengan 1/3 ditambah Y per 2 dalam kurung pangkat 2. Nah, selanjutnya adalah melakukan substitusi homogen. Karena persamaan homogen dalam bentuk D per DT sama dengan F dalam kurung Y per T, kita akan menggunakan substitusi V sama dengan Y per T yang akan menjadi Y sama dengan V kali T. Setelah Y sama dengan V kali T, habis itu kita akan diferensialkan terhadap T. Nanti seperti ini. DY per DT sama dengan V tambah T DY per DT. Nah, selanjutnya adalah kita akan substitusi persamaan substitusi ke persamaan. Nah, substitusi DY per DT dan V sama dengan Y per T ke persamaan. Karena ini full, kita akan hapus dulu. DY per DT sama dengan V DY per DT dan V sama dengan Y per T ke persamaan V plus T DY ke DT sama dengan 1/3 plus V pangkat 2. Habis itu kurangi kedua sisi V-nya, kedua sisi dengan V akan menghasilkan T DY per DT sama dengan 1/3 ditambah V pangkat 2 kurangi V yang tadi saya jelaskan. Habis itu kita akan pisahkan variabelnya. T DY per DT V pangkat 2 per V tambah 1/3. Karena ini full, kita akan hapus lagi.
Nah, yang tadi itu T sama dengan T dV per dt V pangkat 2 kurangi V tambah 1/3. Ini hasil dari pemisahan variabel dari T dV per dt sama dengan 1/3 tambah V pangkat 2 kurangi V. Ini adalah hasil dari pemisahan variabel dari perhitungan yang sini. Yang sekarang selanjutnya adalah kita akan selesaikan integral dari di sisi kiri. Ini adalah jadi V pangkat 2 kurangi V plus 1/3. Ini adalah penyebutnya. Jadi lengkapnya itu adalah kita kuadratkan ya. V pangkat 2 V plus 1/4. Oh, sorry. V tambah 1/3 sama dengan V pangkat 2 V tambah 1/4 ditambah 1/3 dikurangi 1/4 sama dengan V minus 1/2 ditambah 1/12. Nanti akan menghasilkan perhitungan integral dV V 1/2 pangkat 2 ditambah 1/12 sama dengan integral dy per V 1/2 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1/2/3. Nah, jadi seperti ini. Nah, karena kebetulan saya akan hapus. Nah, selanjutnya tadi itu adalah integral dV per V 1/2 Nah, ini kan tadi yang paling bawah itu. Nah, sekarang kita akan gunakan rumus integral, yaitu adalah du sama dengan u pangkat 2 tambah a pangkat 2 sama dengan 1/a tan minus pangkat 1 u per a plus c. Nah,
dan akan menghasilkan U sama dengan V per 1/2 A sama dengan 1/2 akar 3. Maka ini akan menghasilkan integral dV per V kurang 1/2 ditambah 1/12 sama dengan 1/1/2 akar 3 tan pangkat minus 1. V minus 1/2 per 1/2 akar 3 dan akan menghasilkan untuk sementara waktu ini adalah hasil perhitungannya, karena kepulan saya akan hapus. Tadi integral dV per V satu per 2 akar 3. Nah, dari lanjutan dari perhitungan yang ini akan menghasilkan 2 sama dengan 2 akar 3 tan minus 1 2 akar 3 dalam kurung lagi V minus 1/2. Nah, sekarang kita akan integralkan kedua sisi, yaitu dengan cara dengan perhitungan dV V1/2 pangkat 2 plus 1/12 sama dengan dt per t. Nah, di sini akan menghasilkan nah, jadi hasil dari perhitungan ini kita akan bawa ke bawah. 2/3 tan pangkat minus 1 dalam kurung 2 akar 3 dalam kurung V1/2 sama dengan integral T plus C. Untuk sebelumnya saya akan hapus lagi. Jadi yang di bawah ini adalah hasil dari integralkan kedua sisi. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita akan kembalikan substitusi V sama dengan Y per T. Nah, dari hasil ini tan 1/2 akar 3
seperti in in plus J. Jadi ini adalah substitusi V sama dengan Y per T. Jadi kita bawa Y per T ini untuk menggantikan V yang ada di sini. Yang selanjutnya adalah kita akan sederhanakan secara opsional, yaitu dengan cara akan menghasilkan perhitungan 2/3 tan minus 1 2/3 Y per T minus 3 sama dengan in T plus J, dan akan menghasilkan 2/3 tan minus 1 2/3 Y per T minus 1/2 min 1/2 sama dengan in T plus J. Ini adalah jawaban akhir dari nomor 2. Sekian, terima kasih. Oke, di sini saya menjelaskan tentang soal yaitu yang menggunakan cara persamaan homogen. Di pertama sini ada import NumPy NP yang ini menggunakan untuk operasi yang matematika, terutama membuat deret angka yang rapi. Di sini NumPy dialaskan dengan NP biar lebih mudah. Terus ada import matplotlib pyplot alias PLT yang digunakan untuk membuat grafik. Di sini menggunakan pyplot alias PLT agar PLT-nya agar lebih mudah. Ada domain sumber variable IT. Di sini ada NP line space dari 0,1 sampai 2 400 membuat 100 titik yang batas dari 0,1 sampai 2. Artinya kita punya variabel independent T sebagai domain fungsi logaritma. Kenapa boleh 0,1? Karena fungsi logaritma tidak didefinisikan D sama dengan 0. 3. Menentukan konstantan fungsi. Yang ini pada C sama dengan 0 dan Y sama dengan NP log T plus C. C sama dengan 0 berarti C sama dengan 0 berarti konstanta integrasi bernilai 0. Ini dah. NP.log T adalah logaritma natural E. Jadi fungsi yang kita jawab adalah Y sama dengan ln T plus C. 4 ada membuat plot. Di ada PLT plot T, Y menggambar grafik dari dengan sumber X dengan T dan Y log T. Terus ada PLT kita untuk menambahkan garis bantu agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Terus ada PLTC untuk menampilkan grafik. Grafik yang muncul adalah kurva logaritma natural. Bentuknya naik perlahan mulai dari nilai 0,1 sampai 0 lalu melewati 1,0 dan terus tambah positif. Oke, di sini ada yang versi menggunakan Edein. Library-nya yaitu NumPy seperti tadi untuk operasi matematika dan dialaskan dengan NP. Terus ada matplotlib pyplot SPLT yang akan untuk membuat grafik yang dialaskan dengan PLT. Ada from spicy integrate import Edein. Ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial biasa atau OD secara numerik. Terus ada def model Y, T pattern 1/T. Fungsi modality menggambar bentuk OD. Artinya ini adalah OD sederhana yang bisa diintegrasikan secara spesifik menjadi YT dengan ln T plus C. Terus ini ada kondisi awal yaitu Y sama dengan I0 sama dengan 0. Terus ada T yaitu ini domain waktu yaitu T sama dengan LP line space 0,1 sampai 2 400 kali 400 titik.
membuat 400 titik data dari T sama dengan 0,1 sampai T sama dengan 2. Terus ada menyelesaikan OD secara numerik, yaitu Y ODN Y sama dengan ODN model Y0 T. Di sini ODN akan menghitung nilai YT berdasarkan persamaan diferensial yang sudah didefinisikan. Hasil yang berupa array berisi solusi numerik fungsi Y. Secara analitik, solusi dihasilkan mendekati YT dengan len T dikurang len 0,1. Semua itu PLT plot ini untuk membuat grafik, terus PLT grid untuk menambahkan grid, terus ada PLT show untuk menampilkan grafik yang ditentukan. Di sini kita memeraninya. Ini yang untuk yang memakai untuk grafik dari yang menggunakan ODN. Oke, selanjutnya yang menggunakan dan tidak menggunakan ODN. Kita akan melihat dari hasil runningnya. Mana? Oke. Nah, inilah dari hasil dari grafik dari program yang pertama yang tanpa menggunakan ODN. Mungkin itu saja, sekian, terima kasih.